Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran terkait dengan materi yang akan kita bahas mengenai penyusunan alat penilaian. Mari kita bahas materi yang akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan penyusunan alat penilaian. Kita tahu menilai merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, sehingga akan memperoleh informasi yang bermakna di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi penilaian di sini akan digunakan sebagai proses pengambilan keputusan apakah nanti proses pembelajaran itu berhasil atau tidak melalui penilaian tersebut. Di dalam penilaian pendidikan itu kita artikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana penilaian hasil belajar itu dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan nasional yang berlaku atau bisa tertuang di dalam PSNP. Di dalam penilaian standar pendidikan itu adalah yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, instrumen, dan hasil belajar peserta didik, di mana di dalam standar ini sudah tercangkum atau sudah termuat bagaimana ketika guru menilai proses pembelajaran. Di dalam penilaian itu bisa berupa ulangan, bisa berupa ujian, atau yang lain. Di dalam proses penilaian pendidikan itu ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui, di mana adalah prinsipnya adalah sahih. Yaitu apa sahih? Sahih adalah penilaian ini bisa digunakan secara tepat untuk semua. Jadi tidak hanya berlaku kepada 1, 2, atau 3 orang. Sehingga bisa penilaian ini digunakan untuk berbagai macam orang. Yang prinsip yang kedua yaitu prinsip objektif, yaitu prinsip yang menyeluruh, di mana proses penilaian itu dinilai secara menyeluruh. Prinsip yang ketiga yaitu adil. Maksudnya apa? Di dalam proses menilai itu digunakan prinsip adil tanpa pandang bulu, sehingga akan memberikan keberadilan antara subjek satu dengan subjek yang lain. Prinsip yang keempat yaitu terpadu. Di dalam proses penilai itu tidak hanya berbagai macam atau satu metode yang digunakan. Harus ada berbagai macam metode yang digunakan di dalam proses menilai. Yang kelima yaitu prinsip terbuka. Maksudnya apa? Jadi di dalam menilai itu tidak adanya ketertutupan antara sang penilai dan yang dinilai. Yang keenam yaitu prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Di dalam proses menilai itu harus secara utuh. Maksudnya apa di dalam prinsip penilaian secara menyeluruh, yaitu menilai harus secara semua ya apa yang dimiliki oleh subjek yang akan dinilai, serta berkesinambungan yaitu antara yang dinilai sebelumnya dengan yang akan sekarang atau bahkan yang akan datang itu tetap ada hubungannya.
Yang ketujuh yaitu sistematis. Yang jelas sudah kita ketahui sistematis yaitu melalui prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan atau yang telah dirancang sebelumnya. Yang ke-8 yaitu beracuan pada kriteria. Maksudnya di dalam menilai itu sudah ada prinsip kriteria yang dipakai. Yang ke-9 yaitu akuntabel. Di dalam teknik menilai itu ada beberapa rangkaian atau secara garis besar itu dikategorikan menjadi dua macam, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Apa itu maksudnya? Yaitu teknik tes itu merupakan cara untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang memerlukan jawaban betul atau salah. Untuk teknik non-tes itu adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban betul atau salah. Di dalam bentuk instrumen, bentuk instrumen yang dipilih haruslah dipilih sesuai dengan teknik penilaiannya. Teknik tulis dapat berupa tes isi, urean, pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan yang lain sebagainya. Contoh di mana tes lisan yaitu bisa berbentuk daftar pertanyaan. Kalau observasi dengan menggunakan lembar observasi. Kalau praktek atau kinerja berupa tes keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, dan uji kerja. Dasar pelaksanaan penilaian, di mana penyusunan dan pelaksanaan penilaian terhadap pencapaian kompetensi yang dilakukan itu mengacu kepada standar penilaian yang tertuang di dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007, di mana penilaian itu digunakan dengan menggunakan tes dan non-tes. Instrumen penilaian. Hal penting dalam penilaian adalah menyusun instrumen, yaitu dalam menyusun haruslah mengacu kepada indikator yang sudah ditetapkan. Di dalam indikator itu merupakan representasi atau bukti pencapaian kompetensi dasar, sehingga siswa itu bisa mampu atau menyelesaikan soal, berarti siswa tersebut sudah mampu mencapai indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses penilaian yaitu yang pertama haruslah sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar. Contoh, di dalam kompetensi dasar yang dinilai adalah keterampilan, maka produk atau instrumen yang digunakan bisa berupa unjuk kerja, tes produk, tes proyek. Nah, sedangkan kompetensi dasar pada proses pengetahuan bisa menggunakan tes tertulis. Sedangkan pada kompetensi dasar pada aspek sikap atau psikomotor bisa sedangkan pada aspek kompetensi dasar sikap itu bisa melalui lembar observasi. Prinsip penting dalam melakukan penilaian yaitu yang pertama adalah pemilihan Prinsip penting dalam melakukan penilaian yaitu yang pertama adalah pemilihan jenis penilaian yang harus disertai
Prinsip penting dalam melakukan penilaian yang pertama yaitu pemilihan jenis penilaian yang harus disertai dengan aspek yang akan dinilai, sehingga nanti akan mempermudah dalam menyusun sebuah soal. Yang kedua, penilaian itu diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator. Yang ketiga, penilaian menggunakan acuan kriteria yang sudah ditetapkan. Yang keempat, selanjutnya perencanaan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Maksudnya apa di dalam berkelanjutan? Dengan melalui sistem keberlanjutan itu akan mempermudah guru di dalam proses menilai sejauh mana proses pembelajaran itu diperoleh siswa, serta digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan di dalam proses pembelajaran. Hasil belajar penilaian dianalisis untuk menentukan tindakan perbaikan, yaitu berupa program remedial. Ya, itu tadi digunakan di dalam proses penilaian. Proses pembuatan penilaian yaitu dengan memperhatikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi ini mengacu kepada target utama yang harus dipenuhi atau harus diukur melalui setiap kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan jenis alat ukurnya, apakah tes ataupun non-tes. Yang selanjutnya, menyusun kisi-kisi tes dan menulis butir soal beserta pedoman penskoran. Baik, begitu terkait dengan materi hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Sekian, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.